Kami sih yang pertama mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak sekalian di kami. Ini ibaratnya ya bapak-bapak saya nengok saya gitu. Karena beliau senior saya, ini ada Pak Bos, Bu Bina, Pak Rati, ada Pak Prapto. Dulu saya melayani beliau, Pak. Saya dulu kasih Pak TU yang di Kepala, di Pak Kepalanya. Pada waktu itu saya eselon 4-nya. Pemikiran untuk revisi Undang-Undang 1169 rasanya sudah cukup lama kita pikirkan. Ini fokus dari mulai masuk sampai dengan pensiun itu memikirkan itu. Terakhir dengan Undang-Undang 5 2014 oleh Bu Yulina itu diamanatkan untuk dirubah dengan PP tunjangan gaji progresi. Bukan di Undang-Undang bukan di Undang-Undang 5 2014 itu diamanatkan dengan PP tentang gaji dan fasilitas lainnya. Kayak gitu. Itu untuk berubahnya. Jadi malah dengan hanya dengan PP waktu itu. Tapi sampai dengan undang-undang itu sendiri diganti dengan Undang-Undang 2023, PP tentang itu belum termasuk. Satu. Yang kedua, tahun ini Bapak, informasi kapten yang kami terima yang masuk prolegnas oleh Komisi 2 hanya satu, yaitu revisi Undang-Undang 20 2023. Jadi mau direvisi lagi, PP-nya belum. Nah ini yang menjadi yang perhatian dan juga support dari Bapak Ibu sekalian dari sisi atau mungkin itu S2 yang eselon 2 selama ini kan di bawah pusat, di bawah daerah, tarik pusat itu belum banyak. Salah satunya itu. Berarti penahan PPK mungkin agak kurang. Ya itu umum bisa itu masuk aja itu. Kalau ada KPU PPO bisa dimasukkan di situ. Nah itu kalau ada itu kan bisa saja dimasuk di situ. Jadi kewenangannya bisa lebih itu sementara yang kami dapat infokan dan kami akan kemarin saya diminta menggantikan Bu Yulina. Jadi kemarin saya dilatih untuk menggantikan Bu Yulina sebagai asesor aparatur. Jadi sekarang ini saya sudah bukan deputi lagi. Tapi bau deputinya masih. Dilantik kemarin belum ya untuk sebulan ini masih diminta untuk menyelesaikan. Tapi kalau Mas Ali itu udah awalnya juga dari itu kompetensi kok yang dulu ya. Iya kan pernah berdua di sana. Iya. Oke, sementara itu kami akan mendukung terus apa yang bisa kami dukung. Nanti ada Pak Aidu dan teman-teman. Monggo Bu Yulina. Bapak masih mau lanjut? Kata singkatnya begini, para pensiunan itu belum sejahtera semuanya. Sehingga bagaimana jalan keluarnya atau semua PNS yang sekarang menjabat, yang sekarang bekerja nanti akan pensiun. Salah satunya justru nanti kegiatannya bagaimana kita mempersiapkan orang itu mau pensiun. Yang tadi sudah kami sampaikan, ternyata yang siap itu hanya 7%. Selebihnya itu. Nah, untuk itu kan jadi kan bicara monggo bagaimana caranya. Nah,
silakan. Itu dari kami. Monggo, begini. Pokoknya wajahnya nggak pucat-pucat gitu ya Pak ya. Nggak buyut-buyut. Terima kasih waktunya Pak. Assalamualaikum Saya pertama mengucap selamat Pak Aris menjadi asesor utama. Ganti kan Nasi kuningnya tuh. Iya. Nanti kirimnya besok. Terima kasih Pak Aris. Iya Pak. Atau pensiunan ASN Pak. Artinya ini misalnya sih tidak tapi dapat pensiun misalnya ya. Itu di situ. Tapi kalau targetnya itu karena undang-undang 12 itu kan masih tadi sampaikan masih mengatur bersama. Tapi kemudian ada undang-undang ASN yang spesifik dari ASN. ASN sekarang pun hanya PNS yang P3K. Jadi kalau targetnya PNS yang P3K ini yang berprestasi, ya tentu saja konsiderannya masuk pada sana. Tapi tidak bisa di luar itu. Artinya kalau mau di luar itu tidak mungkin menggunakan urutan undang-undang ini gitu. Pasti harus dengan urutan undang-undang yang lain. Jadi artinya nanti berdiri sendiri ya Pak ya. Atau berdiri Ada sendiri dua masing-masing. dua draft supaya emak-emak nanti nggak bingung. Emak-emak kalau bingung kan ngeri. Jadi draftnya itu berarti nanti yang khusus ASN, ASN Pegawai Negeri juga Anggaran pun juga sudah disiapkan. Sehingga kemarin begitu PWRI mempunyai inisiasi seperti itu, kami memberikan penghargaan yang luar biasa bagi PWRI. Meskipun saya anggota tapi karena anggota belum aktif ya. Ini luar biasa. Apalagi tadi saya mendengar upayanya itu sudah sampai di DPR gitu ya. Sesuatu yang luar biasa. Namun demikian gitu ya. Karena tadi sudah disampaikan Pak Adi bahwa belum masuk di prolegnas itu maka mungkin jalannya masih panjang. Tapi itu tidak boleh mematahkan semangat. Yang penting adalah kita menyiapkan konsepnya itu seperti apa. Itu yang paling penting. Nah, nanti bersama-sama dengan instansi yang terkait, terutama BKN itu bisa mungkin mengkombin pemikiran-pemikiran yang memang sekarang ini juga sudah disiapkan oleh BKN. Itu yang paling utama. Nah kemudian saya ini tadi Pak Aris sampaikan ya ini undang-undang kan mau dirubah lagi ya Pak. Nah ini mungkin paling utama adalah bagaimana mempertahankan supaya program bensin ini nanti tetap dibikinnya adalah PP. Karena sebetulnya di Undang-Undang 5 dulu itu kita itu memasukkan politik hukum. Itu saya pelajari benar sampai bisa masuk pasal 91 kalau nggak. Itu suatu terobosan yang luar biasa Pak. Karena undang-undang tapi nanti dirubahnya dengan PP. Nah itu caranya gimana? Akhirnya dibuat pasal peralihan Pak. Kami sudah konsultasi dengan Dirjen Perundangan pada waktu itu Pak Micipto supaya memang bisa goal, karena kalau revisi undang-undang itu memang susahnya udah luar biasa susah. Sudah berkali-kali dicoba tapi gagal. Sehingga pada saat membuat Undang-Undang 5, Undang-Undang ASN kita masukkan seperti politik hukum itu supaya mudah. Sehingga kalau ini nanti ada revisi Undang-Undang ASN lagi, maka mungkin itu perlu dijaga betul. Nah konsepnya bisa dari PWR itu ya itu bagus sekali. Jadi yang penting adalah tujuannya kan bagaimana pensiunan sejahtera kan. Mau mekanismenya caranya bagaimana itu yang termudah lah yang memang kita sama-sama kita tempuh itu yang mungkin paling utama karena memang perjuangan ini saya sampaikan sejak Direktorat Kompensasi dibentuk tahun 1999. Itu pertama kali saya direktur di situ, itu sudah konsep Pak, jadi udah puluhan tahun. Itu nggak gol-gol gitu dan saya juga merasa kegagalan saya yang paling utama adalah revisi. Karena apa? Karena kalau bahasanya turken, kenaikan gaji, kemudian askes itu semua berhasil.
keluar laut, gaji ke-13 itu sebuah keberhasilan. Tapi pensiun ini enggak. Makanya ini nanti jadi berhasil. Saya yang tertunda. Ya, bangga sekali kalau ini nanti memang bisa berhasil. Mau jalannya undang-undang, PP, yang lebih mudah yang mana? Itu mungkin support dari saya, apalagi sekarang merasakan Pak Aris, pensiunan itu benar-benar. Kayaknya berhasil ketika saya pensiun nanti. Benar-benar. Selama lagi 5 tahun. Saya kira semangat dari PBRI itu kita harus support terus itu. Kita saling membantu lah gitu supaya ini nanti. Dan saya apresiasi ada sudah ditulis seperti ini Pak. Wah, itu bagus udah hebat, luar biasa. Terima kasih sudah lupa. Saya kira mungkin itu karena kemarin di rapat kemarin saya sudah panjang lebar ceritakan bagaimana perjalanan. Beliau saksi hidupnya pelaku. Pak Bos, Bu Sulina itu pelaku terkait itu. Saya sih Baik, pertanyaannya, bentuknya apapun nggak Ya, masalah. enggak masalah. Tapi pertanyaannya, seandainya itu berupa PP atau apa, kepres dan sebagainya, pertanyaannya pensiunannya kira-kira bisa terakomodir kesejahteraannya enggak? Jangan-jangan hanya nanti yang pensiun setelah PP ini, anggaplah PP misalnya, setelah PP berlaku. Kira-kira para pensiunan yang sudah jumbo-jumbo ini ikut keseret enggak kesejahteraannya? Kalau nggak keseret lebih baik aku pulang sekarang. Kira-kira keseret enggak? Ini mungkin akan menambahi ya, ini izin ya, mohon maaf saya nggak banyak ini dari Mbak Yulina. Kalau menurut saya lihat ini ya, pasal 74 dari Undang-Undang 2011 ini saya bacakan. Pada saat Undang-Undang 20 ya, mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 69 tentang pensiun pegawai ya, dan pensiun janda dudanya dan sebagainya, dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini. Peraturan pelaksanaan dari PP kan? Iya, peraturan PP yang mengatur mengenai program pensiun pegawai ASN. dengan PP. Berarti dengan PP. Jadi Ya, tidak ya. harus Tadi bagus. Ini yang Wujudnya pertama. apapun, Ya, tidak oke. masalah. Oke. Tapi di sini kan PP. Oke, berarti kalau melihat ini, Pertanyaanku, Ya. kalau nanti PP keluar, ini keseret enggak Ya. kesejahteraannya ini? yang kedua, ini bicara kesejahteraan. Ya. Ya, kalau bicara kesejahteraan, memang kalau di undang ASN itu juga ada di urut yang M paling terakhir itu antara lain filosofinya adalah kesejahteraan. Meskipun yang terakhir ya itu. Ya. Nah, kemudian di sini kita bicara kesejahteraan. Saya beberapa hari yang lalu di YouTube yang buka itu Pak SBY itu bicara sebenarnya untuk pensiunan itu diharapkan karena ada inflasi dan kenaikan harga. Iya. Itu harusnya tiap tahun itu naik Menyesuaikan. menyesuaikan inflasi. Jadi seandainya ada PP itu mungkin ada satu pasal yang dimasukkan di situ bahwa untuk pensiun itu agar mengikuti kenaikan perubahan ya, misalnya ada saran ya, misalnya untuk kenaikan misalnya mengikuti inflasi atau mengikuti kenaikan harga, sehingga akan mengikuti terus. Nah, ini jujur aja ya, waktu itu kita kan naik pensiunan itu kan baru waktu 2019 ya, waktu Pak Jokowi, dan kemarin 2024 kan ya dengan PP 80 ya, ya naik, tapi sedikit itu ya. Itu kan 5 tahun, setiap 5 tahun, padahal harusnya inflasi itu setiap 5 tahun itu, setiap tahun itu harusnya udah naik. Nah, berapa itu inflasi ya, itu disebutkan, bisa ngikutin ada berapa ini, apa 5%, apa 10%, monggo. Termasuk kenaikan itu kan ada perhitungan inflasi itu setiap tahunan, setiap bulanan. Nah, itu harusnya kita mengikuti, dan seandainya membentuk dalam PP nanti ataupun undang-undang, syukur-syukur dalam PP lebih mudah, kalau undang-undang lebih sulit lagi bahkan ada balik segala. Nah, itu harusnya disebutkan ada pasal bahwa untuk pensiun yang diterima oleh pensiun itu agar mengikuti inflasi atau kenaikan.
kenaikan. Oke, Itu untuk kesejahteraan. berarti seandainya ini terbit PP ada satu klausul atau pasal yang mengaitkan tentang pensiunan. Iya. Berarti materi ini lanjut kita bahas. Jadi ada satu pasal yang mengatakan itu, Pak. Jadi untuk kalau kita bicara kesejahteraan. Nanti soal judul nggak apa-apa Pak, belakangan. Nah, di samping itu mungkin kalau untuk kesejahteraan ada tunjangan juga monggo silakan. Karena dalam penggajian kan bukan hanya gaji pokok tapi pensiun. Memang jujur ya Bu ya, Bapak. Kalau saya dengan teman-teman diskusi masalah penggajian, kita itu memang dikritik habis. Kita itu gaji dengan tunjangan. Harusnya itu tunjangan itu di bawah gaji, Pak. Tapi coba mungkin yang Mas Aris itu mungkin bisa 20 juta, saya masih 21 juta, mungkin sudah lebih dengan 30-an mungkin. Sama gaji pokoknya kan jauh. Padahal harusnya gaji itu ya tunjangan itu di bawah gaji kayak tadi dengan keluarga berapa persen tunjangan ini. Tapi ini kebalik. Ya, sekarang dikasih tunjangan yang tinggi, tapi gajinya tetap nggak naik. Ya. Naiknya 5 tahun sekali, 5 tahun sekali. Karena apa? Karena kalau tunjangan tidak terkait dengan pensiun. Nah, kalau gaji akan pensiun. Mohon jujur aja ini juga politik anggaran teman-teman. Nah, keuangan itu juga bicara. Ini sering diskusi saya. Kalau kamu Pak Kustakan, pensiun itu cenderung ke depan itu akan banyak Pak pensiun. Kalau guru-guru pengangkatan banyak, sehingga akan banyak tunjangan. Kalau nanti dikasih pensiun gaji yang dinaikkan, dia akan ke bawah sampai seumur hidup. Tapi kalau tunjangan begitu sampai diurus selesai kan, selesai. Tapi gajinya sedikit naiknya. Itulah makanya juga politik anggaran, bagian daripada politik anggaran. Jadi memang dia hanya ngasihnya tunjangan, nggak berani. Tapi kalau tunjangan pensiun kan kita hanya 2 yang diterima, tunjangan istri, tunjangan anak. Udah itu paling PHP pada waktu pertama itu pun tabungan kita yang 3,25. Jadi itu yang perlu menjadi perhatian buat kita. Nah makanya kalau buat PP tolong syukur-syukur ada ditambahkan satu tunjangan apa untuk pensiun. Coba sekarang tunjangan pensiun apa yang dapat? Tunjangan istri, tunjangan anak saja kan. Itu pun hanya 5% sama 10% istri kan. 5% anak itu yang masih di bawah usia 21 tahun. Jadi masukan Pak Kus terkait dengan tunjangan. Iya, ada tunjangan pensiun selama ini hanya pensiun. tunjangan anak apapun namanya. Tunjangan. Jadi catatan Pak Di. Jadi bisa nambah kesejahteraan kalau kita ini. Monggo Ibu. Jadi Monggo. untuk merubah suatu undang-undang itu kalau tidak ada political will dari pemerintah atau dari DPR yang akan merubah itu nggak mudah. Itu kesulitannya di situ. Tetapi kita membentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ini juga harus memandang undang-undangnya. Jadi kalau harus masih selaras gitu dengan undang-undangnya, karena undang-undang jadi cantolannya peraturan pelaksanaan di bawahnya. Nah, kalau tidak sesuai lagi, ya undang-undangnya tetap harus dirubah. Nah, ini yang memberatkan kita juga gitu. Nah, harus sesuai betul gitu dengan undang-undangnya. Jadi permasalahan di dalam PP-nya atau apa peraturan pelaksanaannya monggo saja, tapi tidak keluar dari undang-undangnya. Nah, kalau sudah keluar dari undang-undangnya kan undang-undangnya akan berubah. Undang-undangnya udah otomatis jatuh dengan Undang-Undang 20 pasal ini. Sepanjang ada peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 20 ini yang mengatur mengenai program pensiun. Bukan dengan undang-undang yang tadi Bu Dina bilang politik hukum itu udah diatur juga di dalam peralihan di dalam Undang-Undang 5 2014 dan itu contek juga di dalam Undang-Undang 20. Jadi sebenarnya Undang-Undang 11 itu akan jatuh dengan sendirinya kalau udah ada PP tentang peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang mengatur mengenai pensiun. Cuma sampai hari ini nggak keluar sejak 2014 sampai keluarnya 14 tahun sampai keluar 2023 kan? Jadi kalau PP-nya itu rujuk ke pasal peralihan itu, otomatis Undang-Undang 11 akan jatuh. Ya, masalahnya belum keluar. Ya, Ya, PP-nya nggak berani keluarin Pak. mohon izin mungkin sedikit. Ini kan sebetulnya politik anggaran dan juga komitmen dari saya tidak bisa bicara. Jadi oke lah PP atau apapun itu mungkin relatif mudah kita menyusun. Karena sudah disusun berkali-kali oleh Pak Kus dan Bu Wina. Itu sudah disusun berkali-kali. Tetapi pasti lengkapnya di mana? Mungkin yang harus ditunggu itu menjadi rujuk. Ini undang-undang. Kalau Kementerian Keuangan bilang oke, Bu Wina bisa cerita banyak. Jadi mungkin pendekatan